Berjumpa kembali dengan saya pada video pembelajaran kali ini dalam channel YouTube kita Sarmaka Belajar Matematika Jadi Mudah. Silakan terus diperhatikan. Jangan lupa video ini di-share kepada teman-temannya supaya memberikan manfaat yang lebih banyak. Dan juga yang paling penting di-subscribe ya. Oke, silakan diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menentukan turunan dengan metode rantai. Nah, seperti apa itu metode rantai? Adik-adik, seperti ini ya, diperhatikan baik-baik. Misalnya, sebuah fungsi Y sama dengan Fx, di mana Fx ini terbentuk dari pemisalan dengan P, Q, R, S, dan seterusnya ya, adik-adik, sehingga turunan dari Y sama dengan Fx itu dapat dituliskan sebagai Y aksen atau F aksen X atau dy per dx yang berasal dari dy per dp dikali dp per dq kali dq per dr dikali dengan dr per ds dan seterusnya adik-adik sampai misalnya dx per dx ya, ds per dx. Nah, yang mana dimaksudkan sebagai metode rantainya di sini adik-adik, coba perhatikan. Nah, ini kalau kita kalikan, ini dp, dy per dp, dp per dq ini habis ya adik-adik. Inilah yang disebut sebagai rantainya ini ya. Nah, ini ya, sehingga tinggallah hanya dy per dx. Nah, jadi metode rantai itu yang mana rantainya adalah yang ini ya, dp, dp, dq, dq, dr, dr, ds, ds. Nah, inilah yang dimaksudkan sebagai rantai dalam turunan ini. Dan semuanya itu adik-adik, itu nanti dilakukan dengan pemisalan. Nah, tetapi perlu saya tekankan adik-adik, sebelum kita lanjut ke metode rantai ini dalam penurunan, maka hal-hal yang perlu memang kita sudah mengetahui dari awal adalah satu ya, turunan aljabar. Nah, yang mana itu yang dimaksudkan dengan turunan aljabar? Misalnya Y sama dengan K, maka Y aksen itu sama dengan 0. Ya, adik-adik, kemudian Y sama dengan K kali X pangkat N, maka Y aksen itu sama dengan N kali K kali X pangkat N kurang 1. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua, turunan trigonometri. Ya, trigonometri. Ini sudah harus kita semuanya sudah mengerti. Yang mana itu? Misalnya Y sama dengan cos X,
maka turunannya adalah min sin X. Berikutnya, Y sama dengan sin X, turunannya adalah cos X. Dan seterusnya ya. Ini harus sudah paham, baru bisa melangkah dalam mempelajari turunan dengan menggunakan metode rantai. Nah, adik-adik, coba saya akan berikan penjelasan dengan mengambil sebuah contoh untuk kita bisa lebih memahami metode rantai ini. Silakan diperhatikan ya. Saya buat contoh 1 ya. Contoh 1. Misalnya, contohnya seperti ini. Tentukanlah turunan pertama dari Y sama dengan 3X tambah 5 pangkat 2. Adik-adik, kalau misalnya kita menjawab soal ini tanpa menggunakan metode rantai, maka pasti cara menjawab kita ini kita jabarkan terlebih dahulu ya. Saya jawab ya. Jawab. Tentu kalau misalnya soalnya seperti ini, 3X tambah 5 pangkat 2, maka langkah pertama yang kita lakukan ini cara biasa ya. Cara biasa. Yang mana itu cara biasa yang sudah kita pelajari sebelumnya? Tentu kita jabarkan dulu ini ya, 3X tambah 5 kali 3X tambah 5. Baru kita kali ya, jadinya 9X kuadrat, kemudian ditambah 3X kali 5, 15X, ditambah 5 kali 13, 5 kali 3, juga 15X, kemudian 5 kali 5, 25. Jadi hasilnya adalah 9X kuadrat ditambah 30X ditambah 25. Ini baru hasil penjabaran daripada fungsi ini atau Y sama dengan 3X tambah 5 pangkat 2. Sekarang kita turunkan ini menggunakan rumus-rumus turunan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini ada 3 suku yang harus kita turunkan. Nah, yang pertama turunannya 9X kuadrat itu tentu adalah 2 kali 9 kali X pangkat 2 kurang 1. Ditambah 30 kali 1 kali X pangkat 1 kurang 1. Ditambah turunannya 25 itu adalah 0. Atau Y aksen atau turunannya sama dengan 18X pangkat 1 ditambah 30 kali 1, 30 ya. 30 X pangkat 0 tambah 0. Atau Y aksen sama dengan 18X ditambah 30 ya. Inilah turunannya kalau menggunakan cara biasa. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan metode rantai ya? Sekarang kita menggunakan metode rantai. Ya, soalnya adalah Y sama dengan 3X tambah 5 pangkat 2. Metode rantainya seperti ini, adik-adik diperhatikan. Pertama-tama kita misalkan dulu ya. Ini misalkan seperti tadi, P sama dengan, P ini kita misalkan dengan 3X tambah 5. Nah, P ini adik-adik kita turunkan ya, P aksen sama dengan dP per dx. Turunannya 3x adik-adik itu sama dengan 3. Turunannya 5 adalah 0. Jadi 3 tambah 0 sama dengan 3. Nah, sehingga sekarang Y ini berubahlah menjadi Y sama dengan P pangkat 2. Karena 3X tambah 5 tadi itu sudah dimisalkan dengan P. Ya. Nah, sekarang kita tentukan turunannya Y ini ya. Y atau DY per dP.
hasilnya sama dengan berapa? Nah, sebentar ya, adik-adik saya hapus dulu ini ya, supaya lebih jelas. Nah, oke. Nah, kita sekarang akan menentukan turunannya Y sama dengan P kuadrat. Jadi ini adalah turunannya adalah dy per dp. Itu sama dengan turunannya P kuadrat adalah 2P pangkat 1. Nah, jadi adik-adik, Y aksen itu sama dengan dy per dx ya. dy per dx itu berasal dari dy per dp kali dp per dx. Nah, inilah rantainya adik-adik ya. Coba diperhatikan dp ya. dy per dp kali dp per dx. Jadi kalau ini kita kali, dp-nya hilang ya. Sehingga jadilah Y aksen sama dengan dy per dp itu adik-adik, dy per dp sama dengan berapa? Sama dengan 2P pangkat 1 kali dengan dp per dx itu adalah 3. Jadi hasilnya sama dengan 6P. Sama dengan 6 kali P itu sama dengan berapa tadi adik-adik? Itu 3X ditambah 5. Nah, sekarang Y aksen itu sama dengan 6 kali 3X itu 18X, 6 kali 5 ditambah 30. Nah, hasilnya kalau kita perhatikan, ini ya, adik-adik, sama dengan yang ini ya. Ini cara biasa, yang ini metode rantai. Nah, kalau soalnya masih sederhana seperti ini adik-adik, itu kelihatannya ya sama saja ya antara metode rantai dengan metode biasa. Tetapi coba diperhatikan adik-adik ya, kalau misalnya saya buatkan contoh yang kedua yang sudah sulit dijawab dengan menggunakan metode biasa ya. Contoh 2. Nah, tentukanlah turunan pertama dari Y sama dengan masih soal yang mirip-mirip tadi, 3X tambah 5 dipangkatkan dengan 6 ya adik-adik. Nah, sekarang kalau 3X tambah 5 kita mau jabarkan, pangkat 6 ini itu sudah sangat sulit ya. Sehingga untuk bisa menjawab ini dengan mudah, kita harus menggunakan metode rantai. Oke, coba diperhatikan ya, saya jawab. Kita selalu misalkan ya, pemisalannya itu tidak harus selalu P ya, apa saja yang kita inginkan. Tapi kali ini saya misalkan dengan P saja, seperti yang saya tekankan di awal. Misalkan P sama dengan 3X tambah 5. Nah, sekarang ini turunannya dp per dx itu sama dengan 3 tambah 0 sama dengan 3 ya. Nah, kemudian sehingga fungsinya sekarang ini berubah menjadi Y sama dengan, kan ini tadi adik-adik ya sudah dimisalkan dengan P, maka jadilah P pangkat 6. Nah, sekarang kita turunkan lagi nih adik-adik ya. Turunannya Y sama dengan P pangkat 6, tentulah dy per dp itu sama dengan 6 kali P pangkat 5. Maka, ini ya, Y aksen sama dengan dy per dx itu bisa didapat dari dy per dp kali dp per dx ya, seperti itu ya adik-adik. Nah, sehingga sekarang ini kita lanjutkan ke samping, jadi aksen itu sama dengan ini dy per dp sama dengan berapa?
Ini sama dengan 6P pangkat 5 kali, ini DP per DX, ini DP per DX sama dengan 3 ya. Oke, jadi Y aksen sama dengan 6 kali 3, 18 kali P pangkat 5. Jadi Y aksen sama dengan 18 kali P-nya berapa adik-adik? 3X tambah 5 pangkat 6 ya. Pangkat 5 ya. Oke, ini salah. Pangkat 5 ini ya, pangkatnya pangkat 5. Nah, seperti inilah jawabannya. Kita menentukan turunan dengan menggunakan metode rantai. Ya, adik-adik. Nah, coba sekarang saya akan menentukan lagi sebuah contoh yang lain. Coba kita ambil sebuah fungsi trigonometri ya. Ini contoh yang ketiga. Ini masih menggunakan metode rantai. Apa itu contoh 3? Tentukanlah turunan pertama dari Y sama dengan cos pangkat 3 dari X kuadrat ditambah 1 misalnya ya. Ini kita sudah mulai melangkah ke contoh fungsi trigonometri ya adik-adik. Nah sekarang bagaimana cara menentukan jawaban daripada fungsi ini? Saya tulis di sini ya, jawab. Seperti tadi, kita misalkan P sama dengan X kuadrat ditambah 1. Nah, tentu di sini DP per DX sama dengan 2X tambah 0, sama dengan 2X. Sehingga sekarang Y-nya menjadi Y sama dengan sekarang menjadi cos pangkat 3P ya adik-adik. Nah sekarang kita misalkan lagi, misalkan lagi. Misalkan lagi sudah P, misalnya Q lagi ya. Misalkan Q sama dengan cos P. Nah, sekarang kita turunkan lagi nih adik-adik. Jadinya dQ per dP sama dengan turunannya cos P adik-adik sama dengan berapa? Itu sama dengan min sin P. Ya, oke, adik-adik paham ya sampai di situ? Nah, sekarang coba diperhatikan. Ini kita ganti warna hitam. Sekarang Y-nya menjadi ini cos P tadi sudah dimisalkan dengan Q. Jadilah dia sekarang Q pangkat 3. Nah, sekarang turunannya ini DY per DQ sama dengan 3 kali Q pangkat 2. Nah, sekarang adik-adik kita akan tentukan jadi Y aksen itu sama dengan DY per DX sama dengan DY per DQ kali DQ per DP. Oke. Nah, kemudian DP per DX. Nah, ini rantainya sampai ada 2 ya, adik-adik, ini 1, 2 ya. Oke. Sehingga ini Y aksen sama dengan kita DY per DQ itu sama dengan berapa adik-adik? DY per DQ. Mana dia? DY per DQ. Nah, ini dia ya. DY per DQ sama dengan 3
DQ pangkat 2. Kemudian DQ per DP ini, ini ya, kita kasih warna merah. Nah, ini DQ per DP itu sama dengan berapa? Nah, ini DQ per DP sama dengan min sin P. Nah, selanjutnya DP per DX. Nah, ini ya, ini DP per DX itu sama dengan 2X ya. Ini kita kali juga. Nah, sehingga Y aksen sama dengan 3 kali, nah ini Q-nya berapa deh? Q-nya adalah sama dengan cos P ini. Jadi sama dengan cos kuadrat P kali dengan min sin P kali dengan 2X. Ya, oke. Adik-adik, ini tempatnya sudah sangat sempit, jadi saya pindahkan ke sini ya. Oke, ini kita kasih garis pembatas. Nah, ini pindah ke sini ya. Oke. Jadilah Y aksen sama dengan 3 cos kuadrat P. Ini adik-adik, P itu sama dengan berapa? Tadi pemisahan kita pertama, P adalah X kuadrat ditambah 1. Kemudian dikali dengan min sin P, kemudian kali dengan 2X. Jadilah Y aksen sama dengan 3 kali, ini 2X-nya ya, saya pindahkan ke depan, kali 2X, kemudian cos kuadrat, X kuadrat tambah 1 kali min sin P. Sehingga Y aksen sama dengan, saya kalikan ya, negatifnya pindahkan ke depan, jadilah min 6X kali cos kuadrat X kuadrat tambah 1 kali dengan sin P. P ini tadi berapa adik-adik? P ini adalah X kuadrat tambah 1. Nah, seperti ini jawabannya adik-adik ya. Oke, saya kira cukup gampang ya. Mudah-mudahan ini ada 3 contoh, kita bisa memahami dengan baik metode rantai ini. Oke, di akhir video pembelajaran kita kali ini, saya tetap ingatkan, jangan lupa video ini jika dirasakan memberikan manfaat, silakan di-share kepada teman-temannya, supaya juga mereka merasakan manfaatnya video pembelajaran kita ini. Dan yang terakhir, jangan lupa di-subscribe ya.